Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita di program podcast di Suara Minang TV. Pertama sekali kita selalu tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas yang telah kita lakukan mulai dari tadi pagi sampai dengan malam ini dan juga aktivitas yang akan kita lakukan nantinya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Dan juga Dunsana Suara Minang TV di sini pada malam hari ini kita mencoba mengorek dua orang host senior Suara Minang TV. Ini merupakan sebagai pelaku utama. Yudo. Yes. Jangan sibuk Jojo apa Udo. Iko kita interview orang berdua kau Udo jadi bade Udo menurut Udo gini kok. Yo, Sigi dari A sampai Z host wak berdua kah? Awak Sigi dari A sampai Z nak. Jangan lama-lama nak. Orang kapai ke. Nanti ada orang kapai japi anak, nanti entah kamala kapainya kan. Pokoknya pokok-pokok sih ditanya. Pokok-pokok saya di sana. Oke, Dunsana Suara Minang TV, yang jelas kami selalu tidak lupa dan tidak bosan-bosannya mengajak kepada seluruh pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada untuk selalu memfollow akun fanpage kami dan mensubscribe akun channel YouTube Suara Minang TV, memberikan komen, masukan, dan juga memberikan saran-saran kepada Suara Minang TV untuk menjadi lebih baik. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya fanpage Suara Minang TV dan juga channel YouTube Suara Minang TV. Udo, sibuk bana Udo, kau mencari HP. Lain tak pakai skater lo Udo tuh. Udo tuh kalau pakai kamera aku nyo gugut. Gugutnya? Ya. Oh, gugut Udo. Pakai curang salah tingkah nah. Salah tingkah Udo kau. Tentu anak kecil. Nggak tentu Udo anak kecil dah. Jadi siang kita Sigi di awal gini kau. Pakai curang kan. Ladies first. Ladies first. Udo nak mulai Sigi nak. Iya. Apa yang kadi Sigi deh Udo? Internal eksternal dulu. Jangan nampak gambar si desa. Terserah Udo lah. Hah? Udo kamar Sigi eksternal atau internal itu menurut Udo nya. Nah, mana yang Udo jadi Sigi lah. Jadi Udo Sigi lo nak eksternal. Bu host balun kemari tadi lah makan. To the point penonton tanpa basa-basi langsung to the point nanya ala makan atau alun. Tanpa perkenalkan diri dulu, menyapa host dulu, menyapa narasumber dulu, penonton main gas saja. Memang Langsung tanya. Memang butuh beraja. Memang. Jam terbang masih dan sengit. penonton saya rasa host agak gemetaran, nggak tahu apa yang mau diucapkan. Tapi yang inti untuk ditanya Apa tuh? untuk Budes. Asal yang tanya bila kamera salah. Mungkin kini awak kan berada di studio Suara Minang TV. Ya. Tapi orang-orang yang di luar, pemirsa Suara Minang TV kan tak tahu apa keseharian Bu Des. Itu baru masuk tuh. Apa aktivitas, kegiatan segala macam. Biar tahu lo pemirsa Suara Minang TV ko. Jangan kau kan ya sangko jadi pembawa acara saya ibu pokoknya kecil pemirsa. Bisa lah Bu Des menjelaskan ke pemirsa Suara Minang TV. Di sini nampak ya. Nampak. Tarangan lah Bu Des. Dia nak penasaran Baik. dulu orang kau. Bahasa Minang, bahasa Indonesia Raya. Awak Atau Seminang Bahasa nak. Minang. Ya. Baik penonton Suara Minang TV, Dimas Hajo Berado. Malam kini memang sengaja kita duduk di sini bersama
kameramen, host dan all crew Soro Minang TV, tetapi yang bisa tampil di layar cuma sampai orang. Kalau masuk saya enggak mau kamera. Jadi pada malam kini kita beri kebebasan host yang biasa berada di belakang layar, yang mungkin satu adalah host Pak Fred, yang kadang beliau kameramen, kadang beliau host, dan ke malam kini orang-orang yang berada di belakang layar kita munculkan dia menjadi host. Jadi penonton jangan sampai berkomen tidak ada narasumber dan lainnya. Nah, jangan sampai berkomen lah seperti itu. Jadi kami sengaja malam itu memang program kami spesialkan memang untuk kru Soro Minang TV. Melatih orang berdua menjadi host. Untuk melatih host yang berdua supaya bisa untuk jadi kameramen, bisa untuk host, bisa. Jadi karena memang sesuai dengan pertanyaan host tadi Udo Yose, nah semua harus bisa di kerajuan kalau di SMTV. Dan tapi sebelum itu perkenalkan, udah pasti lah kenal ya. Tapi orang pasti familiarnya dengan Desmanis gitu. Padahal nama aslinya adalah Desri Noviartati. Tidak lahir di Desember, tidak lahir di November. Nah, tapi nama Desri Noviartati. Tapi kalau di Batam tanya Desri Noviartati cuma di sekolah sih tahu. Kalau di luar orang nggak tahu. Taunya Desmanis gitu. Semanis orang. Semanis orangnya. Asik. Iya kan? Lanjut. Karena memang penonton itu nggak bisa dipungkiri. Di SMTV itu nggak ada yang lebih manis daripada saya. Lanjut. Jadi memang Dek Karno Ikolo dan Padusi ya, dan itu yang paling manis. Iya, iya. Banyak lo bodyguard-bodyguardnya kan, sama ngapain terlindungi dari Jadi Pak Fred dan lain itu bahas seru lain. Nah, penonton sesuai dengan pertanyaan host tadi, keseharian selain menjadi host gitu. Memang seluruh all crew Soro Minang TV tidak ada yang tidak punya kerajo gitu. Seadanya punya kerajo. Punya aktivitas yang lain. Dan bukan berarti SMTV adalah sampingan, tidak gitu. Nah, tetapi kalau untuk kini memang SMTV kita bangun dari kebersamaan, dari modal Raso Badun sana gitu. Nah, dengan salah satu tujuan tadi itu kita ingin hadir di tengah masyarakat Minang yang ada di Kota Batam gitu. Nah, kalau untuk keseharian aktivitas sabananya adalah seorang cigu, seorang guru, teacher. Di SD. Nah, jangan lihat dari tampang yang menyeramkan. Sebenarnya adalah guru SD. Nah, dari pagi sampai sore itu aktivitas negara, tugas negara. Nah, dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak bangsa. Generasi muda. Anak bangsa. Nah, gitu. Terus aktivitas guru dari pagi sampai sore. Dari sore sampai maghrib itu pulang karena kami full day, jadi pulanglah sore. Dari sore itu pulang ke rumah, putar di rumah itulah maghrib sehari itu. Nah, setelah maghrib biasanya itu di SMTV. Nah, host di SMTV. Nah, Sabtu Minggu itu kadang nggak sekolah. Malala. Tidak. Nah, Malala itu jarang. Kalau kini lah jarang. Semenjak 1 tahun ke 2 tahun belakangan itu udah jarang Malala. Kalau dulu di kafe baru buka di situ duduk. Kalau kini lah jarang. Nah, tidak ada yang mengajak mungkin nak. Tidak juga. Memang sedikit ingin menyendiri. Enggak, mengadakan perubahan hidup gitu. Lebih berpikir kepada lebih udah enggak masanya gitu, udah enggak saatnya. Jadi selain dari guru, host SMTV, terkadang ngejob nge-MC gitu. Nah, Iko kalau MC Iko do, Iko sesuatu nan baru Iko do. Betul. Nah, Iko sesuatu nan baru Iko kalau MC Iko. Jadi kalau MC ko apa? Itu yang kita tanya MC ko apa kok? Master of Ceremony. Oh. Nah. Tapi dek ungkapan Bu Des tadi mengecek Bu Des. Beko. Alu 5 minit le do. Enggak, penyampaian dari Bu Des tadi profesi utamanya kan jadi guru. Dari guru itu jadi tabayang doa amanu. Terbersit di pangana aku sengene ba papatah orang Minang Nah, apa tuh?
Kalau guruku istilahnya dewa kampondasi ko. Ya. Sandi kan. Ah. Ada pepatah Minang mengecian kue rumah dek basandi, Ah. rusak sandi rumah binaso. Ah. Kue bangso karena budi, rusak budi bangso binaso. Itulah guru bagi curang. Ya. Bagalemak ba guru, kalau bagalemak bude semaja atau bagalemak lo anak beko tu. Nah, Jadi patut untuk dicamkan guru itu anu tadi. guru di gugu dan ditiru gitu ya Pak ya bahasanya. Nah, kenapa tadi memilih untuk tidak seperti dulu gitu? Jadi dulu masih honor itu masih separuh-separuh 50% gitu. Separuh guru, separuh lebih ke bisnis gitu. Nah, ternyata takdir itu membawa memang menjadi guru gitu. Ketika pernah diwawancara dulu Pak Hos, ketika ingin resign dari guru, ternyata Allah memberikan yang lain gitu. Allah berikan lulus sertifikasi, Allah berikan lulus ASN, P3K gitu. Nah, dari situ ketika ke pulau sekolah mengecean, kamu berarti harus memilih gitu. Kamu ini kamu udah gini loh dikasih Allah gitu. Kamu mau pilih berbisnis atau kamu ingin berbisnis di dunia pendidikan. Nah gitu. Nah, ketika sudah memilih ingin berbisnis di dunia pendidikan, nah di situ berarti kita harus merubah semuanya gitu. Jadi memang udahlah fokus ke dunia pendidikan. Jadi bisnis nggak ada bisnis. Maksudnya bisnis memang ke dunia pendidikan. Berarti kini Budes memang fokus di dunia pendidikan. Fokus di dunia pendidikan. Makanya di organisasi pun sekarang ini jarang gitu. Kalau dulu memang aktif di organisasi Minang ataupun yang lainnya gitu. Bukan berarti tidak ikut ya, tapi ketika ada waktu kita ikut. Tapi memang sudah menargetkan, memang menanamkan dalam hati bahwa punya target. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu udah ada plan-plannya. Jadi apa yang akan dicapai gitu. Jadi sekarang dalam proses pencapaian itu. Dan kalaupun ingin berbisnis itu ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Oke. Gitu. Dari penjabaran Bu Des dari A sampai Z tadi, semua aktivitas. F. F. F ya. Kalau Z itu lebaran anak. Kesibukan. Z tuh. Dari penjelasan Bu Des tadi mengenai kesibukan, mengenai aktivitas di sekolah sampai sore. Bu Des cara bisa membagi waktu antara Terima kasih MC pemirsa Sono Minang TV. dari Kita host. tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Oh, tak ada tanya orang itu selain. Sabar pemirsa, biasa Pak Host kami memang begitu dia. Jealous, Pak, kecurangan jealous. Kopi jahe katanya. Jadi terus dari itu? penjabaran Bu Des tadi Iya. maksudnya apa? Cara Bu Des membagi waktu dari kesibukan tuh. Maja dari pagi sampai sanjo. Nggak ada face-nya menggertak banget. Nggak ada wajah apa. Baca lo gitu. Bagi waktu. Iya. Pagi sampai sanjur. Iya. Kalau membagi waktu kebetulan mungkin ini juga tidak seperti orang-orang lain. Udah kalau orang lain mungkin punya suami, punya anak gitu. C ya. Beko kita sambung. Kalau dari itu kita sambung. Dan itu diselesaikan dulu. Maksudnya jadi sebenarnya kesibukan itu memang sebenarnya jadwal itu cukup padat sebenarnya. Sehingga kalau kawan-kawan guru di sekolah itu selalu ngecean apa sih vitaminnya Bu Des gitu, nggak pernah diam gitu. Namun di sekolah, di aktivitas di luar gitu. Dan bahkan udah ketika Iris contoh kalau pulang dari SMTV, Iris ngantuk berat gitu kan. Kan nyetir ngantuk berat. Iris mau loh pernah tidur di depan Edukit, pernah tidur di pom bensin saking ngantuknya ketika bawa oto. Oh, berhenti dulu nak. Berhenti dulu bela lo. Berhenti lalu dulu sampai ngantuk itu hilang gitu. Karena memang kan Iris harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Asik. Wonder Woman. Iya. Betul kata Man. Single factor. Single factor. Kita sampai di situ. Kalau itu Beko kita tanya. Kalau nan itu Beko kita tanya. Oke, ya. Nah, kita tanya lo mau sok. Jadi Bu Des close. Enggak, bukan. Lun. Tunggu dulu. Oh, split. Di split dulu. Split ke Mama lo. Tanya ke Mama. Udah tanya ke Mama. Nanya awak menggigil. Udah tanya ke Mama sini. Untuk pemirsa Soro Minang TV, Delta lama malam ko, pindahkan session ke mak host kita Karena Pak takut tabang-tabang Beko Sapril Yubahar.
putra daerah dari Solo. Tanjung Bingkuang. Ah, Solo. Waduh, dua mah. Ini wak ngecek dah. Acok cari KTP nah. Kini wak beralih ke mamak lah. Mamak host. Cari Oh iya. Mak host ceriton lah mengenai keseharian mamak di luar di luar apa aktivitas di Suara Minang Tiping. Iya. Iya. Okey, apa keseharian, status apa? Kok status itu tadi? Ada apa? Kalau yang Buddhis berbeda, kalau yang Maus berbeda. Iya. Ada apa? Lah, mulai. Mak. Oke, terima kasih banyak Udo Yose atas Sama-sama. pertanyaannya. Ambo kini go swana lata balik dari Budes. Oh iya. Ya, karena memang de umur lah tua lah nah. Jadi kerajo go ndak boleh banyak-banyak lah dah. Nah. Kalau mode Budes di umurnya, mode itulah wak dulu mah. Kalau Buddhis sedang kancang kudo balari dah. Di umur itu wak mungkin kancang lah speed ada di Budes kan. Nah, tapi kini ndak lah. Mungkin Lah kini mulai baransur lah ibarat kata orang kok lagak mulai pakai cek kameramen lah berasa tu. masuk nah ndak dah. Namo kok tiba jam lah mungkin lah jam 2 jam 3 kan. Kok tiba di waktu Memasuki usia senja. lah Golden lah age. mulai. Usia sanjung. Jadi awak aktivitas waktu ala banyak kini kok aktivitas untuk keluarga. Yo kok ada usaha ketek-ketek, kok ada rasaki kita jalanan rasaki itu. Kalau untuk usaha apa namanya aktivitas sosial kita aktivitas sosial. Organisasi kini kok Budes kan mulai agak diansu-ansu mengurangi karena aktivitas kerajonya lah banyak. Ya kan? Jadi memikirkan organisasi itu agak mulai apa? Ada awak kini lah agak ndak barak memikir itu lah dah. Tu kini Mikian kami menantu selena. Mikian kami nantu selena. Mikian kami nantu selenya. Jadi ndak terlalu lah. Makanya awak Josipret kalau kecek pempret cabut gitu. Ready tu, ready. Kami pasukan Singapura. Kalau itu nang kebatanyo ya. Cuman memang kadang-kadang lay ado yo kelas diagih ada beberapa perguruan tinggi swasta macam yo katando lay ado apa gitu. Daripada ilmu ko hilang, ado yo lah cek kelas dapat cek mata pelajaran akuntansi biaya bagaimana. Kadang-kadang akuntansi keuangan, aja ya cek gak 3 jam seminggu. Hilang suntuknya kenanya hilang betul lah boleh saya. Enggak, sebenarnya lebih kepada merekrut semangat. Iya betul ya. Makasih. Melihat mahasiswa gitu kan. Enggak kemudian so jelek dah. Model itu gini. Sudah tuh yo de anak-anak kan lah selesai. Alhamdulillah lah kerajolannya sesuai dengan naponya seorang ya kan. Jadi yo lendak ditunal dah. Iya. Cukup untuk awak sampai tua so lah cukup. Bagi cik orang menikmati usia senja lena. Senjana lo lah. Kok senja tu kat 70 orang. Lo lah alun lah senja mana lo lah. Masih gagah. Bagi cik Pak kameramen tadi nyo mengicip barasok ko mungkin sepepat ko Ala mulai awi tapi alun awi na le dah. Masih. Lepas minyak je lah ya. Tapi kalau nantu sebenarnya minyak aja lah. Kalau santan tuh ikut lebih rancak kalau. Lagay itu mau ke minyak enak. Kayak itu mau ke minyak. Dan para dulu ketahui. Berarti kalau namudo ko pecah santan ni serolahan ya. Pacar ruak santan. Tapi untuk udah ketahui beliau kok gini kok tinggal memetik hasil. Alhamdulillah. Anak lah selesai. Ya. Tanggung jawab mengenai pendidikan anak lah selesai. Ya. Itu tinggal memetik hasil saya kan. Beliau cuma barang di rumah. Ya. Untung bundo dak tiba udah kalau bundo tiba enggak ada piu gitu kalau. Berarti kalau usia udah usia membangun berarti kini. Itu saja ambil tuh.
Budes, Udo, Pret, Alsa diam itu gini tuh. Nah, kalau Budes, Udonya sedang menanjak, Ah. kalau kalau Ambo agak menurun sedikit. Enggak tanyakan 30 derajat, itu Ambo agak dulu kan. Lereng-lereng keturun mana? Kalau beliau Ah. lereng-lereng nggak Aku turun. iklan. Kalau kita enggak dong. Kalau beliau lereng-lereng nggak turun ya. Jadi udah sigi dulu. Kalau Ambo kan menyigi enggak pernah lupa sigi. Tadi Mak mengecek ke Baminanto. Ya. Kurang Bang, anak kurang. Duo ya. Oh. Allah kasih rezeki cuma 2. Sepasang. Udah kami iklankan. Hah? Kami iklankan anaknya. Kok lah ya dong. Nggak. Kok dulu orang nak ketujuh beko kan? Enggak ada. Di bawah suruh orang tu membawa pisang beko. Pisang saya nak cukui dah. Ya pisang sesikit, mau selamat segala macam lah. Ayam hitam cek. Ah, Ayam hitam cek. kini Pak Pret lah nanya ke Mama Dulu lah. nak dilatih gini kok. Lah. Kalau Ambo mana nanya Maus nggak bisa. Lah kehabisan bahan lu nanya. Lah kehabisan bahan do. Nah, kok kita bertanya ke Mak Hos lah. Nah, Mak Hos itu termasuk salah satu orang aktivis, baik di sosial, baik di organisasi, baik di dunia pendidikan. Nah, dan kita tahu tiga tuh, kalau di aktivis organisasi kayak alumni apa segala macam, Mak Hos kok nomor 1 kok. Nyo sekretaris umum Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. Le tahu do Bung Hatta do? Le, di mana tuh do? Belak Karang. Enggak perlu tanya tahu satu. Jadi kita bertanya lo ke Mak Hos. Nah, anak ke Pak Pret tanya. Nan kita tanya aja Mak Hos. Ba'a cara Mak Hos membagi waktu ketika saduala kegiatan Mak Hos itu padai. Kalau kini kan enggak kita pada lu tanya oleh do. Dulu Ba'a cara memilah. Kan beliau kok dulu guru kok. Bukan hanya dosen, guru beliau dulu kok. Itu yang kita tanya aja Mak Hos. Dan sepak terjang Mak Hos kok di Batam, orang lah banyak tahu. Nah, kita pengen tahu kiat Mak Hos. Karena yang muda-muda kok kan tentu pengen lo timbul inspirasinya untuk berbuat yang sesuatu yang berguna gitu Mak Hos. Baru nampak. Tapi Pak Pret bertanya kawak, tapi video awak tertutup. Enggak, dia ini Lambat ya? Iko agak lambat lambat ya YouTube iya. ya? Ya, jauh lambatnya ya. Jauh lah mbak YouTube. Aku masih udah dia mengecek dua. Ya, Iya. kenapa tuh? Sinyal. Enggak, memang lambat, jauh lambat. Pertanyaan Pak Pret tadi Mah ya? Iya. Walaupun di gambar tuh masih udah aja dia mengecek. Kalau di sekolah lain kok. Capek ekostek. Apa kok itu? Di refresh ulang lihat. Di refresh tuh. Nah, nyo mode itu Bapak Pret. Sebenarnya tiba di manajemen waktu go kalau mode-mode awak kok ndak perlu diatur sedemikian rupa Karena pada prinsipnya anan dulu itu negeri kerajaan. Iya. Masih talok Jawa di badan lanjutkan yang berikutnya. Jadi ndak perlu dulu kita punya ambisius yang cukup luar biasa sehingga kita harus performnya maksimal di waktu-waktu yang lain ndak perlu. Tetapi tetap wajib terlibat. Ya, jadi artinya adalah yang wajib hukumnya waktu yang perlu kita set adalah yang memang khusus untuk profesi utama kita. Iya. Tak kemungkinan saya yang majar. Nah, mudah saya baca kapu itu di bawah telepon. Wah, rapi. Nggak ada kapu gini. Kini main spidol whiteboard. Saya yang baca spidol. Nah, whiteboard tuh nulis aktiva sama dengan utang tambah modal juga. Nah, di bawah telepon. Ketum panggil aja. Anak tanda besar tuh. Artinya apa? Yang namanya tugas pokok kita sebagai seorang profesional itu wajib kita lakukan. Ya kan? Kita abaikan seluruh persoalan-persoalan atau manajemen waktu untuk yang lain. Nah, di luar itu, ya kita manfaatkan waktu kita yang positif. Nah, jujur bagi awak pribadi, memang yang melatih mental awak bisa perform di dalam di tampek nan rami segala macam, memang organisasi awalnya. Kalau boleh flashback sangene awak cita-cita awak jurusan S1 ekonomi jurusan akuntansi. Iya.
Anda ada orang akuntansi ke punya cita-cita di guru doh. Itu enggak pedas. Orang Mungkin akuntansi sih. jadi Guru akuntansi. itu ke Enggak. pendidikan. Itu ke pendidikan. SE, AKT, itu pasti nak kerja di bank lah, Iya. enak Mm-mm. accounting di perusahaan lah, internal auditor lah, enak akuntan publik lah, itu cita-cita orang sebenarnya. Tapi dia lapan hidup di Batam gua dulu, akhirnya jadi guru. Nah, apa modal awak? Karena guruku sebenarnya intinya lain ndak menggigil mengecek di muka orang rami kan itu sebenarnya apa lah awak dosen dulu. Nyoba beda nak. Maja di muka anak ketik. Oh, beda. Di orang maja beda ya. Iya, zaman itu tahun 97 98 tuh. Aku kadang Fred gua zaman itu banyak mahasiswa kerja di Otorita Batam, kerja di Pemko, kerja Sabandar. Nah, itu negeri aja tuh. Oh. Nah, jadi karena dulunya aktif dengan berbagai macam organisasi, itulah yang melatih diri awak tadi itu tanpa sadar saat kita berada di depan umum, walaupun kita belum tentu materi yang kediagen ada, baca itu lama saya gitu di situ dulu. Mental tadi itu enggak hilang deh gitu. Nah, itu sebenarnya kalau mau di flashback. Jadi awak gue dulu aktif organisasi dulu baru jadi guru. Ya, ya. Kalau ndak pernah wak organisasi pasti manggigil sobok aja mahasiswa kadang-kadang tuh tahun 98. Ada seorang apa-apa karena ada apa tuh namanya Pak Prudin sih nama apa mahasiswa wak. Kalau dihukum kok kini umurnya mungkin alah 65 atau Lah tua lah dia awak tuh. iya 65 kini kak. Waktu itu umur awak baru sekitar 29-30. Masih muda mak. Oh iya, zaman itu 20 tahun Kau lah nikah tuh? Alah. Alah. Jadi, kecewa, Pak, untuk apa kuliah, Pak? Aja ada berat untuk motivasi cucunya untuk supaya rajin kuliah aja. Cucu loh. Bukan anaknya. Itu nak diajar doang. Lain enggak kena gigi itu. Jadi pengalaman organisasi tadi itulah yang membentuk mental Wak pertama sekali masuk dalam dunia pendidikan. Oh. Ya Wak. Nah setelah dunia pendidikan itu menjadi fashion pada diri Wak, enggak bisa ditinggal dari Wak. Enggak bisa lah tinggal. Enggak bisa, baran lah ketek gaji guru. Kena Des. Tetap lama jadi guru berkah jadi guru gua. Alun terangga ada Wak guru gua namati kelaparan lerena walaupun gajinya ketek enak. Disitulah letak keberkahan guru. Coach Maus. Kalau dun sana suara Minang TV mungkin lah banyak nan tahu jo Pak Safril Yubahar. Ya. Bisa dicari tuan tentang keluarga. Oi, kok keluarga. Itu panjang banget cerita. Panjang. Inanya Giko, Enggak panjang banget. Udah saja merah. Bukan. Kalau Budes lain no, Maus kan anak bara, orang rumah, profesinya apa? Enggak lah. Walaupun ada yang ngalah tahu, tapi para luju kita membuat ungkapan mengaluan kembali kan. Ya mungkin adonan lupa. Karena maklum lah kalau orang pemirsa Suara Minang TV kok kan mak host. Tapi kadang-kadang kan ada juga tiba pas bahasa duo aja bundo kan tagado maos bundo tacuan se adola nak gadi nama gadua kan bundo tuh segang saja le malah mulelo apa kok mah kata kan jadi para lu lo maos cari tuh tentang keluarga lama penyakit kok tiba si pret sebenarnya lari ke biografi larinya ke biografi mak nan jale Safril Yubahar kalau batanyo bara kalau untuk orang rumah sih ya insyaallah lah cia Tapi ada keinginan mau dulu. Alun ado tadi yang itu lah. Insyaallah lah. Kalau itu tadanggo je Bu Os. Alhamdulillah anak sepasang. Nah, kanan seorang berumur berarti buat 98 20 sampai nih ya. Ya, 25. Masuk 25 gini. Masuk 25. Iya, itu nang gadang tuh ya. Iya bentuk lawak harus minantu lah. Aduh. Nah, itu ya. Lah 25. Pas ya? Pas. Iya. Harus cari piti gak 1 juta aku peralek nah.
Nah, nomor 2 23. 23. Ya, nyo kelahiran milenial mana tahun 2000. Oh, iya. Karena istilah Y2K tahun 2000 rasoka kiamek negari waktu masuk tahun 00 nah. Iya. Pado wak dimainkan sada orang nah. Nah ya. Jadi enggak kalau nan pertama berarti orang sedang rusuh-rusuh aku. Oh iya betul. Jakarta ambil tuanya, ambil mudonya tuh. Oh. Orang rumah di Jakarta ambil mudo tuh. Adek pada hidup di Jakarta, jangan orang bansek lah, orang kayuan susah Jakarta waktu itu. Tuh awak Krisis urbanisasi mental. awak lain. Kebetulan ada yang manggil ke Batam kerja. Hijrah lah kami ke Batam. Nah, ada nentakana ada wak cek di Rawamangun waktu itu sebelum ke pulang. Nanda kek marah mangunnya tuh. Bertanya lo ambon lo. Terminal Jakarta. Oh, di dake terminal. Nah, iya ANS kalau nggak salah. Jadi ibu gue Budes Bali oleh-oleh lah di terminal tuh. Dodol Garut biasa tuh. Tahapolan di Bali itu. Nah, jadi waktu itu ditanya deh duit dia ke mana lah bahasa Minangnya gue. Ke Padang. Dia nyu barang Selat Sunda lah barang kandungan ya paling 2 bulan lah baru. Dia biasanya jangan nyu barang lah kok panjang kandungan go lamo lah yes. Nah. Tapi apa dia duit go ndak kemungkin raso bertahan Jakarta tuh dah. Ya kan? Awak pulang kampung waktu itu hari pertama Oto Jalan Darat Jakarta Sumatera dibuka setelah kerusuhan. Oh iya. Juni apa Juli waktu itu? 18 Mei kerusuhan kan? Juli. Ya, jadi hari pertama kan tutup jalan Jakarta Sumatera. Nah, hari pertama buka jalur Jakarta Sumatera, dek gara selesai kerusuhan awak pulang waktu itu. Nah, ana kecek nangge turun deh nak janganlah pulang kampung lalai. Di barang Sunda besok berpengaruh ke kandungan. Nggak terpikir gitu udah rupo tiba di kampung dapat telepon dari Batam. Jangka Selat Sunda, Selat Panjang lalu je. Selat Panjang saya lalu dah. Lalu itu kan. Lebih panjang daripada Selat Sunda. Nah, lebih panjang daripada Selat Sunda. Selat Panjang lalu nek Kepa. Iya memang betul. Jadi alhamdulillah itu rupanya mitos saja. Itu mitos ya. Mitos saja. Jadi anak-anak pertama iko lulusan dari mana gini? Kok segi saya tadi kok. Anak-anak pertama lulusan di ekonomi syariah di Erlangga Surabaya. Dan kedua? Lulusan dari komputer di UTM, University Teknologi Malaysia. Iko salah satu contoh orang tua sukses. Masya Allah. Di kedua kuliahnya. Sebenarnya kalau dek karena posisi di Batam saja. Waktu itu khusus si Rehan Gonyo terima dengan jurusan yang sama di IPB, Institut Pertanian Bogor. Cuman dengan jurusan yang sama terimalah di UTM di Johor. Jadi si Rehan nak pulang sekali sebulan, kalau IPB jauh. Kadang pitih keluar. Ya. Sebenarnya mindsetnya waktu itu bukan mindset internasionalnya, cuman karena memang jarak akses dake. Inyo kadang-kadang 2 minggu pulang. Tiket go kan tiket PP go. 500.000 ya. PP itu nanti itu open deck tuh kan. Bilon teragaknya pulang. Libur Malaysia itu kan ada hari libur apa itu pulang selesai. Kalau di Bogor pening dia tak sanggup dia pulang-pulang tiap sebentar. Hari dingin itu lepas harinya. Tambah gendut badannya kan gitu ya. Itu aja sebenarnya kan. Jadi terus dari sisi biaya tidak jauh berbeda waktu itu. Jadi bukan mau gagah-gagahan tidak. Iya. Karena waktu itu memang agak lumayan banyak kawan-kawannya yang dari SMA 3 atau beberapa SMA yang lain yang orientasinya ke UTM. Oke. Itu aja sih. Jadi Dunsana Suara Minang TV iko sebuah clue dari Mak Hos Safril Yubahar. 2 orang anak lasalai sia nang kamambek jadi minantu, datanglah ke beliau. Kan itu nomor masih namo kan? Enggak lah, ada di situ tuh. Nomor marketing iklan tuh pakai nomor tuh. Bisa dicari di running text ya. Running text, ada khusus untuk pemasangan iklan, hubungi nomor ini sekian. Nah. Awak balik ke Budes lihat. Ya. Nah, pedoi bola itu. Katanya Pak Yayat katanya Pak Yayat enggak ada. Iko.
memang lah harus di Pak Yayat para lu kita igang nampak anak. Budes, nah, Budo, kita sigi Budes lek Budo. Dan barek-barek mana Nah, pertanyaan? nak barek-barek doh. Waktu kita tinggal 5 menit. Ande mande doh, langsung sekali doh nyetembak doh langsung Habis kok Pak Yayat. Hmm. Kita sigi Pak Yayat. Cikgu, Yes. kita bertanya Cik. Cikgu baru-baru ko mengikuti pelatihan sebagai asesor. Bukan narasumber. Oh, narasumber, enggak asesor dah. Kalau asesor itu kan banyak proses, tapi kalau untuk tim percepatan IKM Kota Batam ikut. Nah, tolong Cikgu, kita lagi kesempatan ke Cikgu gua. Cikgu terangkan apa itu IKM. Dan Wah, ini untuk ibu-ibu nih, untuk biar tahu ibu-ibu di rumah. Nah, kalau IKM itu sebenarnya adalah kurikulum terbaru yang dibuat oleh Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri gitu, dengan salah satu tujuan setelah pasca COVID pandemi, itu kan 2 tahun anak vakum di rumah gitu. Nah, bagaimana membangunkan anak yang di posisi nyaman itu, membangunkan juga mungkin guru di posisi nyaman itu untuk bisa kembali aktif, semangat gitu. Nah, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim membuat satu kurikulum namanya kurikulum Merdeka. Jadi IKM itu adalah implementasi kurikulum Merdeka. Oh, oke. Nah, apa sih yang disebut dengan kurikulum Merdeka itu? Lebih kepada bahwa di kurikulum Merdeka itu bedanya dengan kurikulum yang lama. Mungkin kalau namanya yang berubahnya gitu. Kalau dulu KKM, kriteria ketuntasan mengajar. Kalau kini namanya KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran gitu. Tapi yang bedanya bahwa di kurikulum Merdeka ada yang namanya Project P5. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Lebih dituntut kepada sebagai kita cari Pak Jokowi selalu berakhlak gitu kan, akhlak gitu. Nah, sama seperti itu bahwa tujuannya menciptakan generasi penerus itu yang berakhlak gitu, berprofilkan pelajar Pancasila. Kemudian P5 itu project gitu. Project itu kalau awalnya project itu bagaimana suatu usaha gitu, menghasilkan suatu karya yang menghasilkan uang gitu kan. Nah, sama seperti anak pun kita sudah latih dari SD untuk project itu sendiri gitu. Dengan beberapa ada untuk SD, kalau dulu pertama keluar 6 tema, kalau ini 8 tema gitu kan. Contoh nih, kewirausahaan gitu. Anak SD apa yang dilakukan anak SD itu untuk kewirausahaan gitu. Nah, kita latih anak itu punya keterampilan sehingga anak itu setelah ini tamat sekolah ini tidak bingung gitu. Apa sih yang harus ini lakukan gitu. Inilah punya basic gitu. Nah, dan lebih menariknya di kurikulum Merdeka itu bahwa sekolah itu diberi kebebasan untuk menentukan pembelajaran itu sesuai dengan bakat, minat anak, kondisi sekolah, kondisi lingkungan gitu. Kita menyesuaikan gitu. Jadi mungkin di satu sekolah itu berbeda-beda KKTP-nya gitu. Nah, jangankan di antar sekolah, mungkin antar kelas aja, misalnya kelas sampai ada 3 kelas. Nah, itu boleh misalnya kalau di kelas A rata-rata matematikanya mungkin menengah lah gitu. Contoh nih, kita sama-sama akan mengajarkan pecahan gitu. Atau bilangan pecahan, penambahan dan pengurangan gitu. Berarti kita ngajarkan dulu penambahan. Di kelas A, ini mampu penambahan kok anaknya tercapai tujuan pembelajaran. Di kelas B nggak tercapai. Nggak bisa gitu. disamakan ya? Nggak bisa disamakan. Jadi ujiannya pun boleh berbeda gitu. Sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi gitu. Iko berarti memang menuntut kreativitas dari seorang guru. Iya, betul sekali. Bagaimana guru itu bisa menciptakan suasana belajar yang mengasihkan, menyenangkan bagi siswa. Jadi guru itu harus melek teknologi. Jadi anak-anak itu kan lebih suka kalau tayangkan video yang menarik, lebih interest, gitu. Media ajar yang menarik, gitu. Itu kan anak-anak terus juga nggak terfokus harus belajar itu di dalam kelas, gitu. Nah, contoh ujian Pak Fred yang menariknya, kelas 1 itu kan aktif, gitu. Ini tak paham, duduk di situ, tidak paham, gitu kan. Nah, contoh kita mau mengadakan ujian, dia sambil berlari pun kita tanya, kalau dia yang penting dia mengerti, nggak apa-apa. Daya tangkapnya langsung. Boleh lisan, tulisan, itu memang kami mau diberikan kebebasan. Tetapi dari pemerintah pusat itu ada namanya capaian pembelajaran. Jadi kita mengacunya ke situ. Tetapi untuk pelaksanaan itu dibebaskan. Oke. Nah,
Kok paralu kok ada komen kok. Dari Fatan The Prodigy. Assalamualaikum Pak Safril. Waalaikumsalam. Kok siapa maus? Kawan? Kawan gitu ya. Nah, Pak Yayat. Hadir Pak Yayat. Ande Pak Yayat. Nah, belakang layar Pak Yayat. Nah, Bu Des, kita lanjut. Tapi bukan masalah pendidikan lah kok. Iko lebih kepada apa udah? Personal. Nah. Harapan silakan dengar. Itu lah poin Z ya. Lah poin Z tuh, itulah masuk poin Z. Closing statement. Bukan closing. Nah, kalau Bu Des pencapaian dari segi Jawab katanya kalau tentang. Awak setuju tuh kalau nanti itu tuh. Bu Des. Iya, saya. Tadi ada karena tadi Bu Des secara tidak langsung menyampaikan hidup dengan kesendirian. Karena memang indah ada anak, indah ada suami, sampai-sampai Bu Des kalau lah pulang dari SMTP letakkan tu nama tu mulalo dulu di pom bensin, padahal jarak Batu Haji ke Siko kok dah kek ni tu Jauh. Tapi begitulah perjuangan Bu Des itu dalam menghadapi sebuah kehidupan dengan sebuah kesendirian itu gitu. Kira-kira sampai bila masanya Bu Des bisa menghadapi itu gitu. Apa ndak punya keinginan seperti Pak Fred, seperti Udo, seperti yang lain ya kan. Kalau persoalan masa lalu, semua orang pasti punya masa lalu. Jadi kalau menurut awak saran pertama masa lalu itu jangan dipikirkan. Terlepas dari seperti apa masa lalu itu, nah kira-kira Bu Des mempunyai pemikiran untuk bisa seperti layaknya kehidupan seorang wanita yang normal, yang punya suami, insya Allah nanti punya anak umpamanya. Bila kira-kira tuh Des? Pemirsa tunggu. Kalau memang ada niat nanti hubungi nomor di running tag ya. Kalian pemirsa Biro Jodoh. Baik, Pak Host. Ya. Namanya kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan juga tidak ada mungkin orang yang tidak ingin hidupnya sempurna seperti layaknya orang lain. Tetapi terlepas dari yang Pak sampaikan, mungkin masa lalu adalah masa lalu. Tapi masa lalu memang masa lalu, tapi itu adalah suatu pelajaran untuk melangkah ke masa depan. Betul. Kegagalan di masa lalu itu adalah menjadi pedoman untuk melangkah ke depannya. Gitu. Sebenarnya Pak Host ini tidak menyombongkan. Ada. Gitu. Ada. Dan tidak 1-2 orang. Gitu. Siapa? Tapi kalau orang melihat, kalau orang melihat secara kasat mata, seorang Desmanis itu mendekati sempurna. Kalau orang melihatnya secara mata telanjang gitu. Tetapi kan orang tidak tahu seperti apa lika-liku hidupnya, karakternya gitu kan, apa yang ini. Pokoknya kan semua orang tidak tahu gitu. Dan sampai sekarang kenapa masih belum gitu. Mungkin ini hanya memohon doa. Nah, memohon doa dari rekan-rekan, dari penonton, diberikan jodoh yang terbaik di antara yang paling baik. Nah, jawabannya cuma itu. Karena kita punya prinsip tidak harus kaya, tidak harus ini, tidak harus itu. Karena seperti yang penting apa yang diminta dapat. Salah satu. Berarti itu poin kriteria untuk modal. Enggak. Kenyamanan. Iya, dan sebenarnya tipe ini juga tidak perempuan yang tinggal menampung ke suami, tidak gitu. Dan ini memang hobi berkarya itu suka, berkarya itu suka. Gitu. Bo yakin tuh, tapi bo ragu. Ya ini tidak pernah contoh sebenarnya dari gaji, dari tunjangan, dari sertifikasi gitu. Sebenarnya itu cukup gitu. Tetapi kita masih muda gitu, kita masih bisa menggunakan kesempatan. Dan
ketika ditanya Iris tidak punya tanggung, sebenarnya tanggung Iris itu banyak gitu. Iris masih punya bapak, Iris punya ponakan keluarga, gitu. ya. Dan itu Iris pengen ponakan Iris tahu loh kalau di kampung itu kehidupan seperti apa. Ya, Dan ya. Iris pengen ponakan Iris tuh berpendidikan tinggi, Iya, Iris iya, iya. punya apa yang orang lain punya, ini harus punya Iya, gitu. iya, iya, iya. Kemudian Lari Iris ke juga arah itu loh. Iris Masa juga depan punya juga. anak asuh gitu. Iris juga punya anak asuh gitu. Tapi yang terpenting itu Iris tuh karena nggak punya anak, bukan tak punya, mungkin belum ya, Belum bukan dari kasih. ya, ya. Iris punya prinsip. Jadi siapa sih nanti yang akan mendoakan Iris nanti setelah Iris meninggal gitu? Kecuali amal jariah gitu. Ya, ya, dari ya. ilmu yang bermanfaat. Kenapa Ya. Iris memilih jadi guru? Dulu, nah Iris sebenarnya sama dengan Pak Hos. Iris tuh dulu masuk kuliah itu akuntansi. Nah. Kenapa Iris memilih akuntansi? Iris pengen kerja di bank. Pegawai bank itu kan Perut seksi. pendek. Iya. Seksi. Iya. Ini terbayang deh amanti. Benar, ini tuh pengen kerja di bank, Ya. seksi gitu kan. Tetapi dan juga Pak Hos, Iris di Batam itu tidak punya sanak keluarga gitu Ya, ya, sendiri. Iris memilih ke Batam itu hanya karena tidak dibelikan HP, Iris merantau ke Batam. Manggo. Nah, manggo gitu. Tetapi ya memang itu jalan hidup gitu. Ya. Sebenarnya takdir kita memang risiko gitu. Singkat ceritanya Iris memilih jadi guru itu karena ibu saja gitu. Karena ibu tuh selalu dari dulu tuh ingin Iris jadi guru. Ketika ibu lah ndak ada gitu, ibu lah meninggal, Iris resign gitu. Tapi ada ibu angke gitu yang coba kau berpikir lagi gitu, coba ziarah dulu ke makam ibumu. Jadi akhirnya Tuhan itu tetap menjadikan guru. Disitulah Iris berpikir gitu kan. Dulu honor itu gaji 700.000. Ya. Nah 700.000. Jadi kita berpikir siapa yang akan mendoakan kita nanti ketika kita meninggal? Iya. Kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat gitu. Dan Iris selalu tekankan di setiap murid Iris tuh, jadilah orang yang sukses nantinya gitu. Ketika ilmu lagi yang kayaknya memotivasi, Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Dan itu banyak gitu ketika kebanggaan guru ya Pak Was ya. Ya, betul. Ketika Inyola tamat nih datang ceriawa Ya, gitu ya, loh. ya. Bu, saya sekarang udah gini loh. Bu, saya sekarang udah gini. Bukan Bu, ini uang tuh Ibu, bukan itu loh kebanggaan guru itu gitu. Ada yang paling serunya. Mm-mm. Ada yang paling serunya udah sok potong kalau yang murid itu ya. Sedia lama makan apa? Udah tuh. Pak, Bapak ingat saya? Enggak, siapa? Kan gitu. Saya ini. Oh iya. Kok murid kok? Kok murid kok? Banyak yang seperti itu. Tapi kebanyakan guru itu memang tidak bisa mengingat anak. Betul. Karena banyak yang ya, itu. betul. Tetapi itu pasti akan ingat kalau anak yang paling mada, itu anak yang paling pintar. Iya, itu akan menyimpan gitu. Karena itu hari-hari manggil namanya gitu. Kalau mada gitu kan. Contoh, Yose gitu. Udah. Itu akan tertanam gitu. Jadi kan kita Bu, ikut loh awak yang mada dulu. Oh iya gitu. Ya. Tapi kalau anaknya mungkin biasa itu susah kadang mengingatnya. Bukan berarti kita melupakan, tidak gitu. Tetapi kalau dalam satu kelas tuh negeri itu sampai puluh, yang akan awalnya sampai puluh. Setiap tahun sampai puluh. Tapi kalau murid pastinya akan mengingat satu guru gitu kan. Betul. Paling di SMP berapa guru, di SMA berapa guru gitu. Oke, di sana Soro Minang TV. Cie, pertanyaan sebelum itu tuh, Bos. Cie. Apa tuh? Seorang desmanis punya kehidupan seperti yang kita ketahui kini kok. Ya. Kami kini Desmanis sudah menjadi keluarga besar daripada Soro Minang TV. Dan itu parang sadonya. Baa Budes raso ya. Awak mencari baa penilaian ba kok raso nyaman se raso Budes berada risiko. Ko lain go jongkek ne gua. Lain lah jongkek ne gua. Apole yayat asamu status Budes wa. Baa Budes menyikapi berada di lingkungan SMTV, tapi wak mencari di antara pria-pria. Nah, di antara pria-pria yang ganteng-ganteng. Tapi Pak operator wak senang senyum kalau wak ngecek ganteng. Berarti nyo ndak ngaku ganteng deh. Wak pingin tahu, kau tulus ya. Cobalah baa rasanya Budes berada di antara kami. Sebelum kita habis itu tutup ya. Apa komentar Budes dan sampai detik itu apa yang Budes rasakan berada di antara 5-6 orang para lelaki yang selalu
bersama-sama di antara kita agak 3 sampai kali atau bahkan 5 kali dalam 1 minggu gitu. Dan itu justru malam aktivitas kita itu. Silakan dijawab. Ya, tutup penonton. Jadi mungkin Pak Host, orang-orang banyak mungkin menilai, kalau itu tergantung sudut penilaian orang gitu. Ada yang menilai orang, si Des tuh cowok sesadonya kawannya gitu kan, SNTV itu cowok kenapa sih cowok saya gitu. Ada yang menilai, oh bagus lah gitu, banyak cowok yang melindungi gitu bahasa orang. Itu tergantung penilai orang. Cuman kenapa Iris merasa nyaman, enjoy gitu di SNTV yang sadonya krunya adalah cowok gitu. Yang pertama itu sebenarnya Iris punya kakak itu 2 laki-laki. Jadi Iris tuh, didikan Iris tuh memanglah didikan bergaul tuh di lingkungan laki-laki gitu. Itu yang pertama. Jadi Iris tuh tahu gitu bahwa caranya menyikapi laki-laki itu gitu. Yang kedua, bahwa di SNTV itu sebenarnya mulai dari penanggung jawab, contoh Bang Iyas. Dia adalah seorang yang sholat nggak pernah tinggal gitu kan. Dilihat lagi Pimpret gitu, dilihat Pak Safril, dan Cie yang selalu orang sampaikan, Pak Fred, Pak Host, kenapa sih Des SNTV itu orang berjenggot semua? Nah, Pak ini tuh baru juga gitu kan. Calia Pak Host gitu, Calia Udo, Calia Donald, Calia Ilyas, Calia Pimpret gitu. Nah itu baru sadar gitu kan. Jadi saya sampaikan, ini nggak lo perhatian gitu, tetapi yang pastinya bahwa kru SMTV itu boleh Iris katakan orang-orang yang soleh gitu. Nah, setiap ada kegiatan dia tidak pernah, masih ketika jam sholat itu sholat, yuk sholat gitu. Nah, ketika orang bisa menjaga sholatnya, pasti dia akan bisa menjaga sikapnya. Gitu. Nah, jadi penonton, sebenarnya SMTV ini tidak hanya kita memberikan untuk untuk masyarakat Minang saja gitu, tetapi di antara sesama kita gitu kan, kita ingin menjalin silaturahmi. Contoh Iris yang nggak punya keluarga di Batam gitu, menemukan satu keluarga di Siko yang bisa mungkin ketika Iris Ada sesuatu. Pak Iris gak ada tidak kan gitu, Pak ke Iris ada masalah gitu loh, gini gitu. Tetapi tetapi gini, Iris mengembalikan ke diri Iris, tidak penonton Iris tidak bergantung ya dengan orang-orang ini, tidak bergantung, tetapi ada sesuatu yang kita bisa saling berbagi gitu, walaupun tidak hanya di soal kesulitan, di saat bahagia pun ketika kita ini gitu kan, Pak Iris lulus loh gini gitu, Pak Iris dapat ini. Nah begitu juga dengan yang lain, awak dapat ikut loh, contoh udah awak naik pangkat loh, ayo makan gitu. Nah kan itu berbagi kebahagiaan, tidak hanya susah yang kita bagi, tapi senangnya pun kita bagi. Dan juga penonton di SMTV, kita selalu menanamkan mungkin bertangka gitu, mungkin berdebat gitu. Perdebatan itu, perbedaan itu kan bukan menjadi sebuah permusuhan. Jadi itu adalah berarti kita mengintrospeksi gitu kan, maksudnya kita mencari, oh berarti kelemahan awak di siku, oh kelebihan awak di siku, oh kelemahan Sianu di siku, oh berarti awak harus bisa mengimbangi gitu. Sehingga SMTV itu udah jalan 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Tetapi penonton tetap, orang SMTV belum bisa mencarikan saingan Desmanis. Oke, tutup. Dari sana Suara Minang TV, itulah tadi otak lama. Ya tapi Kru. nggak seru karena bisa di fanpage, kita nggak seru. Nah kalau Pebret awak masukan kasih ko beko. Nggak bisa di fanpage. Oh nggak bisa di fanpage. Iko kan kita jadi di sana Suara Minang TV. Live streaming kita malam kini ko dalam tahap uji coba Buat video iklan. memasukkan sistem baru. Ya, iklan. Jadi selama kita siaran live streaming ada semacam sistem-sistem baru yang kita masukkan agar lebih menjadi daya tarik bagi pemirsa Dusanak Suara Minang TV. Dan boleh kita iklankan. Dan kami juga tidak lupa mengajak kepada seluruh pemirsa Suara Minang TV yang ingin memasang iklan terkait dengan usaha ataupun iklan terkait dengan profil ataupun iklan terkait dengan tempat-tempat wisata, silakan hubungi marketing kami yang ada di Running Tech, nomor telepon yang bisa dihubungi oleh Dusanak Suara Minang TV sadolanyo. Ndak teraso ala 1 jam lebih ya kita berbincang.
Hanya di channel YouTube. Cuma hanya bisa di channel YouTube, tapi itu tidak membuat kita tidak mau berkembang, tidak mau melakukan perubahan, karena Suara Minang TV ko yang jale tanpa pemirsa dun sanak saudaranya kami tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang. Demikian live streaming kami. Jangan lupa selalu like, komen, subscribe dan share channel YouTube Suara Minang TV dan juga follow, komen, like akun fanpage Suara Minang TV. TikTok, IG. TikTok kami, IG kami di IG TikTok Suara Minang TV dan IG Suara Minang TV. Ambo Fred Azwansa bersama Yose Rizal dan juga April Yubar. Desmanis. Masih 10 menit lagi kah? Masih mantes dulu. Ngecek surang ya. Nah, Iko kok 10 menit lagi Iko yang harus kita iri kok. Pak Yayat. Masuk kasih kau dulu ha. Kita interview lo Pak Yayat. Fred, berarti gini, SMTV membuka apa namanya kerjasama dengan semua pihak yang mau. Jadi yang ingin membuat iklan. Betul. Contoh nih, Pak Hos mau jadi caleg, boleh mau ditampilkan gitu caleg. Bisa contoh ya. Bisa. PKS dengan gambar satu PKS ya. Boleh. Gitu. Atau punya usaha, Betul. punya usaha gitu. Bisa menghubungi, ada nomor di situ penonton. Betul. Jadi kita akan bisa saling bekerja sama ya. Betul. Nah, kita bantu mengiklankan usaha dari penonton saja. Itu. Jadi yang pemirsa Suara Minang TV yang ingin beriklan terkait dengan usaha, biografi, ya apalagi kok zaman politik kok. Caleg-caleg tentu butuh media promosi kok untuk memperkenalkan kepada konstituen. Pilihlah Ambo gitu kan. Kebetulan Maus gitu kok dulu mantan caleg. jadi Pak Fred, jadi ndak tabat sekedar untuk iklan usaha juga kan. Semua informasi kan. Semua informasi yang akan pemirsa Dun Sanak Suara Minang TV sampaikan kepada seluruh penikmat baik di dalam maupun manca dunia. Ikut deh gara-gara kameramen gitu kok manca dunia kok. Nah, kami manajemen Suara Minang TV siap untuk dihubungi dan nomor telepon yang bisa dihubungi bisa dilihat di running text yang ada pada saat ini yang bisa Dun Sanak Suara Minang TV calia. Bapak, ada 10 menit. Kita bagi dua 5 menit. Jadi saatnya kami bertanya. Ines tanya Udo, apa tanya Pak Fred. Oke. Jadi. Oke. Karena penonton, jadi di SMTV itu dengan berbagai macam aktivitas gitu. Profesi. Dan mungkin banyak penonton yang tidak tahu bahwa di SMTV itu, tapi kalau di KCM itu masuk orang jauh sih. Soalnya pada sini. Kalau di KCM manajer pasti tolonglah si A, tolonglah nak si A gitu kan. Dan juga nah yang menariknya ke penonton seorang udah apa? Rida Yose Rizal. Sekarang senior process engineer. Senior process engineer itu boleh dikatakan itu udah menuju jalannya manajer ya? Masih ada dua step lah. 2 step lah baru manajer. Kalau Donald lah manajer. Alun. Masih? Step lah. Step lain. Berarti 2 step lain udah 1 step lagi Donald jadi manajer. Tapi lah bisa nitip lamaran toh. Tapi penonton sudah menjadi karyawan tetap ya udah ya. Udah. Nah, tapi yang uniknya menonton, jadi kita di Siko tidak hanya menonton dengan satu profesi gitu. Yang uniknya di dalam SNTV itu kayaknya nggak ada yang satu profesi aja yang ditekuni gitu. Pasti beragam sehingga bermacam inti masuknya. Kenapa sih selalu muncul ide-ide di SNTV itu karena orang-orangnya tidak ada yang menonton di satu pekerjaannya, pasti mencari
yang lain-lain, otomatis otak kiri otak kanannya berjalan terus kayaknya ya, makanya muncul ide. Kau Nah nak kini kau nak kita kiri, tanya kau dulu nak- penonton. Dulu Udo beliau adalah seorang pembaca berita, Ya. ya kan? Nah dulu job job Kalau dikata kalah membaca berita Persiminang gitu ya Pak ya, Persiminang. Kalau penonton Selamat dia dulu. cari dulu yang Di lama-lama video awal. video-video awal, nah muncullah Udo sebagai pembaca berita. Tapi nanti tenang penonton, kita akan bikinkan program nanti berikutnya itu akan lebih seru lagi ya Pak Aus ya. Ya, betul. Nah, kita akan munculkan semua kru itu di depan layar, tidak hanya bermain di belakang layar ya. Udo boleh sampaikan ke penonton. Kalau tadi Udo nanya kami, Cak wah, kalau tadi Udo nanya kami gitu, kalau kini gantian kami. kadang-kadang itu ada. Ya. Udo boleh sampaikan ke penonton sedikit biografi dan pekerjaan Udo dan juga selain dari kerja yang menetap, kerja sampingan Udo. Silakan sampaikan ke penonton. bahasa Indonesia atau Seminang? Separuh belut boleh. Bakso Padang. Masuk Padang, masuk Minang. Asal jangan bahasa Bahasa Mudia, bahasa Inggris Mudia, lah bahasa Inggris. Mudia. Masuk bahasa Mudia. Masuk Mudia. Kayaknya kamu dia dah. Nah, kau pisang pia itu kan agak mudia-mudia sedikit. Sebenarnya kalau orang Padang kota, orang Solo sama bahasa. Sama lah. Hmm. Coba lah do, nyatanya udah budak semua. Ulang tadi Budes apa tanya tadi? Udo sampaikan ke penonton sedikit tentang biografi Udo, kemudian kerja Udo dan juga selain pekerjaan yang tetap gitu, apa sih sampingan Udo gitu. Oke, baik pemirsa Suruh Minang TV. Tadi Budes bertanya mengenai Banyak nak. keseharian, biografi dan aktivitas sehari-hari. Nama kalah kan? Kalau nama naik UCC, nama langkahnya siapa? Baik pemirsa Suruh Minang TV. Nama asli mana? Nama asli kau. Nama asli Rida Yose Rizal. Nama palsu? Nama palsu kadang Udo, kadang Yose, kadang Ajo, nyimbau durang. Orang Bremen. Enggak, kadang di PT Ajo orang nyimbau kai. Rida Yose Rizal. Status laba bini. Baru cie, Hah? baru cie gitu. Lah. Kayaknya udah selesai lah. Status lah bini tapi baru cie gitu. Nah, terus Laba keluarga berapa tahun? Anak berapa? Anak sepasang. Anak sepasang. Yang paling gadang umur 7 tahun lebih 2 bulan. Nang ketek berapa umur? 2 bulan tu. Anak 2 bulan tu orang kita. Enggak, nang ketek 9 bulan tak salah. 9 9 atau 8 bulan antara itulah. kita itulah. Untuk keseharian selain dari kru Suruh Minang TV, Bakarajo sebagai buruh pabrik. Buruh ya. Ya. Tapi ada lo cek lain nak. Ada lo cek lain nak. Ya, Minggalas. Karajo Manggale. Karajo Itu kerjaan utama. Karajo- buruh pabrik. Karajo utama buruh pabrik. Mm. Karajo di sebuah perusahaan manufacturing swasta Amerika di Batam Center. Sebagai Nampak de Budes kalau ada baju hijau putih, biru putih. biru putih ya. Nah, Itu hijau lawik tu. ya, biru. Biru. Hijau lawik. Artinya Ya, tuh. Padang. Di Jabatan dia kantu apa? kini ko Ya. kalau memasuki 8 tahunan. Oh, ada lama ya. 8 tahun. Jabatan Jabatan senior proses engineer. proses engineer. Jadi- Gaji. Gaji. Nah, kan bisa duku lah, bisa bini dua. Itu agak kalau di jalan tu agak rumit nah. Iya. Ya. Sandang salah namanya penyampaian. Ya. Untuk 2 periode ada bisa. Sedang elok. Ada koma Pak. Ya. Alun nunjukin lah. Terus Ya, jadi profesi senior proses engineer. Kalau dikaji itu Karajo tu mode istilahnya sabalun orang membuat, awak membuat lu. Itu kerja hari-hari. Jadi sabalun produk tu kawak nyubuat de operator, awak membuat dulu. Awak jalan dari A sampai Z. Mau sama Namanya mau proses ya. ya. Tak orang menggulai lah. Ramai santan lo. Sudah ramai santan masuk ke kuali. Gilian bumbu, campuran bumbu. Supaya Idian mereka rasa lama gitu ya. idiom kompor. Aduk santan gitu. Kalau dia aduk santan kau pecah ya kau. Tak itulah garis besarnya.
alay. Selain dari di buruh pabrik tadi, Selain di buruh pabrik, mungkin mungkin SMTV. CMTP ada kerja ada sampingan cie lain. mulung, Ha? mulung, Dulu yo memulung awalnya dari hobi ko. hobi. Hobi kan istilah hobi mengoleksi jam tangan. Mungkin ikut turun dari hobi orang tua mungkin. Orang kayak laki-laki kan, abak kan. Dia hobi jam tangan, datu nyobalin lo jam tangan, pulang dari Makkah waktu itu nyobalin lo jam mido waktu itu. Tahun 2001 dah salah. Jadi udah aco ulang alik Singapura tu. Untuk kalau pasca corona aku jarang. Jalan. Mungkin pas ada nan karih bana balik ke situ. Jadi kini dari hobi itu menjadi suatu pekerjaan yang Awal menghasilkan mungkin jauh lebih dari pekerjaan utama. awalnya waktu itu di tahun 2010. 2010 waktu itu. Jadi ini lah bonggu barang ko. Ada kawan menyaranan waktu itu. Kalau jam ko bonggu otomatis operasionalnya bertambah. Ya. Yang enggak dipakai ko rusak Rancak ang jua repek pitih. Iya. Oh, dari pas dia tahu kawan muda itu ndak langsung terbuka pengana ada. Karena masih ada dalam pikiran, oh, mengari jua because susah mendapat ni. Ya. Because yuk kau dapat, kau indak. Tapi adalah satu kejadian waktu itu. Jamku mang mahal balik itu rusak. Ndak bisa ada dipelon nak do spare part dan segala macam. Jadi terbuang percuma. Buang cuma sekedar Pajangan. lalok sih jadi kan. Dari situlah mulai. Mulai waktu itu menjual jam tahun 2002 balik. Oh, lama. 2002 balik waktu itu. Sampai gini. Waktu itu pun karena situasi Batam waktu itu. Batam karena dakek di Singapura. Jadi semua barang limbah buangan dari Singapura masuk Batam. Udah, singkat cerita. Pekerjaan utama, pekerjaan sampingan. Mana yang lebih banyak menghasilkan? Kondisional. Ada diperkirakan? Kadang-kadang kau dapat jam mahal. Perkirakan. Dia kadang ndak tetap doh istilahnya. Punya rasa kiri mau. Rasa kiri mau istilahnya. Kadang kalau memang dapet itu memang kadang malah rugi. Kecil rugi enggak, tapi barang tu terbuang karena ndak bisa ndak elok. Oh, gitu. Kalau boleh Oke. dikecian, kalau di Pertanyaan Mudes, Pak Sambuang. Yang termahal ketemu jam second lah, istilah second Singapura. Yang termahal udah jua jam apa? Dan berapa mahal? ndak boleh sebut merek dia kan? Enggak. Nggak boleh. Hah? Tidak boleh, tidak salah sebut merek. Ada clue saya. Berat. Keluar kan? Bisa terjual. Oke. Atau inisialnya. Mungkin modalnya segini bisa terjual segini gitu loh. Oke. Nggak usah inisialnya Jamkop dari negara itu lagi ledek gitu. Oke. Dan, Waktu jam yang pernah mahal tajua clue saya. Jam tu dipakai oleh SBY. Oke. Jam tu buatan Swiss. Ah. Ada menggunakan kandungan logam mulia di bagian rantainya. Berapa jual dulu? Waktu itu jam tu cuma berbalik sekitar 6 juta. Oke. Tajua jam tu di Singapura 31. Wow. 31 juta. Itu tahun berapa Badi tuh? kecen Tahun berapa tuh? tahun 2000 pas sebelum corona. Oh, berarti belum ada SNDP. Oh, enggak apa-apa. Kalau kecuali lah setelah dia SNDP, Nggak dapat jatawa. Itu beda mana? Enggak masalah udah. Sebenarnya kalau untuk pasaran Indonesia waktu itu jam tu bisa sanggup cuma di sekitar di kisaran antara 18 ke 20. Ya. Waktu itu kisahnya jam tu kan baju ke Singapura. Baju ke Singapura rupanya pembeli ko orang luar pulau. Filipin atau Myanmar enggak salah. Itu wajib dijelaskan TV. Ya. Filipin atau Myanmar waktu itu. Jadi chatting lah kami karena menggunakan waktu itu jual beli menggunakan aplikasi Singapura. Ya. Waktu itu chatting. Jadi nya mengecek, nya interest sama jam ko kecilnya lah. Jadi nego-nego arago
sudah tuhnya mengecek. Pak kecilnya lo kan bahasa awak ada nio jam apa tu buat dia balik tapi dia nio tukar tambah. Oh, jam lagi jam je lain. Ya, tukar tambah kecilnya lah. Awak ada Rolex Oh, Rolex. peninggalan orang tua awak kecilnya. Tak sabut lo merek Ya, jadi. ya, ya. Kan? Peninggalan orang tua gitu tapi nyo nak suka, nyo nak interest pakai apa itu tu. Walaupun peninggalan beda Jawa kan. Tapi yang 31 juta itu secondnya barunya berapaan sih? Barunya istilahnya kalau main jam second ni kok harga baru potong separuh, potong 10%. Itulah harga standar. Timo 70-80 juta. Jadi waktu itu badi kecen dapat 31 karena Tukar. barter. Ah. Barter nyogi piti sampai rati $. Barter jo jam Rolex, jam tu ageng kinyo. Oh, itu dolar udah sampai 10.000 dulu lah berarti. Rolex itu 31 lah. Iya. Jadi umpamo 18 lah. Untung 18 juta waktu itu. Oke. Oke, penonton. Nah, jadi di SMTV banyak kru dengan aktivitas yang berbeda, tetapi punya sampingan. Contoh, Udo Yose sebagai buruh pabrik dan juga sebagai spesialis jam second, tapi jam second branded ya, branded. Nah, Ori lah istilahnya. ori gitu. Kemudian Pak Fred selain dari host, beliau juga punya biro jasa ya, biro jasa. Nah, beliau biro jasa. Jadi kalau penonton butuh segala sesuatu tentang jasa hubungi beliau. Nah, Pimpret seperti yang di dalam iklan, beliau punya usaha teralis, punya usaha kafe gitu. Kemudian langsung angkat dua lo kopi jaya. terus siapa lagi ya? Mas Rudi. Kameramen kita kok Mas selain Rudi. seorang guru, Selain seorang guru, fotografer. fotografer. Berarti kalau untuk beralek-beralek, Prawedding. wah berarti ke sekolah wedding masa nggak perlu nyari orang. Video Ya? editing. Berarti berkurang lah pengeluaran di sekolah beralek. Kalau udah sekolah praweddingnya free, organnya free. Organ dari Pak PJ. Ya, organ dari PJ. Awak Pelaminan. pelaminan. Tapi pelaminan jangan di SM Cafe di Jadi Mas Rudi di belakang layar beliau sebagai seorang guru juga seorang fotografer yang mungkin kalau penonton butuh untuk event-event untuk WO, nah boleh menghubungi SMTV. Kemudian bisa buka WO. Pak PJ kita, Ilyas, beliau seorang usaha ya di bidang apa ya? Manufacturing. Nah, kemudian saya sendiri seorang guru, nah juga saya seorang MC dan akan mengembangkan karir di dunia pendidikan menjadi seorang promotor Steven. Nah, kemudian Pak Has di sebelah seorang dosen, walaupun beliau kalau lagi mood mungkin beliau jadi dosen, kalau lagi nggak moodnya di rumah karena beliau nggak punya tanggungan. Beliau katanya ingin menikmati. Jelek juga asesor loh. Beliau udah asesor. Iya, tapi maksudnya gini, beliau kalau lagi mood mengajar gitu. Kalau lagi nggak moodnya dia tidak dipaksakan. Dan beliau juga marketing usaha di SMTV. Jadi kalau penonton butuh manajer marketing, ada Bu Des, ada cik lain. Seluruh kru Suara Minang TV mau yang paling tinggi sekolah. Apa sekolahnya? S2. Pak Pret lagi S2 juga dia. Awak S1. Oh, Pak S1. Pak Andi sama dengan Pak Andi tapi jarang muncul ya Pak Andi. Baru proses MM, tapi beliau sudah MM. Jadi Desiko pun kayaknya nggak ada yang SMA lah ya kita ya. Insya Allah nggak ada. Jadi semuanya SMTV dijamin skripsi. Enggak, itu boleh dikatakan kayak ini. Boleh dikatakan tidak monoton di satu itu, selalu mengupgrade diri gitu. Jadi penonton, beliau manajer usaha di SMTV. Kalau butuh apa saja, nah SMTV akan menyediakan fotografer, jam branding, perizinan, biro jasa lah, intinya biro jasa. Jangan lupa kita juga punya SM Travel. Iya, kita udah launchingkan, tapi sabar penonton. Kita akan launchingkan nanti dulu. Kecewa nih. Enggak, jadi kita akan katakan
kadang disus. Iya, kita akan katakan ketika kita sudah betul-betul ini Siap. akan kita Ya. katakan bahwa kita launching SM Travel. Travel. Tapi lagi dalam proses. Kita kemarin sudah coba di IRG kemarin, Ya. ternyata Ada respon. ada respon dari masyarakat Kota Batam. Jadi kita lagi proses ya Pak Persiapan. Fred. Lagi Karena persiapan. beliau bagian perizinan, maka Silakan diserahkan diurus. ke Pak Fred gitu. Kemudian banyak lagi penonton yang bisa SMTV lakukan untuk para penonton selanjutnya. Jadi apapun itu yang dibutuhkan, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar Running text. running tag SMTV. SMTV, dan boleh menghubungi Manajer usaha. atau boleh langsung datang ke SM Cafe ya. Di bawah Alamat? SM Cafe, di atas SMTV. Alamat Ruko Grand Tiban Koperasi. Ruko Grand Tiban Koperasi nomor 8 Lah, deretan rumah makan Talago Surya, tapi orang acok sase Siko. Jadi kayaknya Pimpret mungkin perlu besok itu agak digadang Agak dipagadang. karena acok sase. Sedang progres. Sedang progres. Karena orang acok terlewat-lewat gitu kan. Kok jalur termasuk jalur kancang. Jalur kancang, jalan lurus itu ya. Nah, intinya penonton, apapun yang penonton butuhkan, silakan Insya hubungi Allah. SMTV. Aduh, Amin. SMTV. Oke, silakan host. Ya, Oke. Oke ya. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, ndak teraso lah lebih dari 60 menit kita berbincang otak lama kru Suara Minang TV, dan sekali lagi kami tidak lupa ndak bosan-bosannya mengajak seluruh pemirsa Dunsana Suara Minang TV untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Suara Minang TV, dan juga like, follow, komen, dan share fanpage Suara Minang TV. Instagram, TikTok, Instagram @Suara Minang TV, dan juga akun TikTok @Suara Minang TV. YouTube, alah tadi ya sabi do. Nah, udah penutup. Baik. Raja udah penutup. Baik pemirsa Suara Minang TV, dengan berakhirnya bincang-bincang kita pada malam hari ini, saya Yosi Rizal Dan saya Fred Azwansa beserta dua host senior kita, Mak host Safril Yubahar dan Bu Desmanis, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Dunsana Suara Minang TV Sadonyo yang alam menyaksikan kami pada malam kini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.